Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah, baik kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita dalam kehidupan seharian ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faris Zaidaki Pradana, biasa dipanggil Reza. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Saya usianya 20 tahun, baru sekarang 20 tahun, lahir pada tanggal 25 Juli 2003 di Jember. Saya mempunyai hobi yaitu bermain game, mendengarkan musik, dan menonton film, serta banyak hal lainnya. Dan saya juga mempunyai ketertarikan untuk misalnya mendesain foto atau video, mengedit lah istilahnya, dan juga punya kesukaan dalam hal menghitung seperti matematika. Di keluarga saya, orang tua saya sendiri, yaitu ayah saya bernama Sudai, kerja sebagai seorang kepala sekolah di SD Lojejer di sana, dan ibu saya sendiri yaitu bernama Imratin Buaria atau biasanya dipanggil Eya, melalui tetangga saya, dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang wirausaha atau pedagang kecil-kecilan, warteg. Dan saya mempunyai 3 saudara, 2 kakak perempuan, dan kakak saya yang pertama yaitu nama Ibu Eka Ratnawati, statusnya sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Yang anaknya yang pertama yaitu usianya hampir sama dengan saya, namun selisih 2 tahun. Dan kakak saya yang kedua yaitu Sinta Persiawati, statusnya juga sama, sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri yang masih sendiri. Kelebihan saya sendiri sebenarnya juga gak terlalu paham ya tentang kelebihan diri sendiri, namun dari apa yang teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya melihat saya itu mempunyai kelebihan seperti suka matematika ya, bisa matematika lah ya. Sendiri cukup bangga lah terhadap kelebihan tersebut, karena kan tidak banyak orang yang di Indonesia itu suka matematika, dan ya bisa dibilang itu banyak yang menganggapnya sulit gitu kan. Dan saya alhamdulillah bisa untuk mempelajari matematika secara gampang. Dan dari apa yang saya ketahui tentang kelebihan diri saya sendiri, yaitu saya bisa mengedit baik foto maupun video hanya bermodalkan HP. Dulu sempat membuat YouTube, namun untuk sekarang masih belum ada progres apapun dikarenakan belum ada waktu dan nunggu ingin buat video lagi gitu.
bagaimana cara saya mengeksplorasi mengenai kelebihan atau kekuatan saya. Atau lebih tepatnya itu mungkin bagaimana cara saya bisa tahu mengenai kelebihan dan kekuatan saya gitu ya. Kalau itu saya mengetahuinya dari orang-orang di sekitar saya seperti teman-teman saya dan keluarga saya, serta ada juga dari saya sendiri, yaitu setelah saya menonton beberapa video-video di YouTube dan saya ternyata sadar bahwa itu merupakan satu kelebihan yang saya punyai daripada orang lain. Apa saja kelemahan dan kekurangan yang ada atas diri saya? Kelemahan saya jujur saja banyak ya, namun ada beberapa yang ingin saya sebutkan, yaitu saya itu tidak pandai dalam menghafal sesuatu, yaitu mengenai tentang bahasanya atau istilahnya supaya yang berkata-kata itu, nah itu saya kurang pandai dalam menghafal, misalkan di undang-undang, terus misalkan mengenai pengertian suatu materi tentang apa, memahami tentang suatu, pokoknya itu tentang yang menuju kepada kebahasaan gitu. Nah itu saya itu kurang cepat dalam memahami mengenai dalam bidang itu. Ada juga kelemahan lainnya, yaitu saya kurang pandai dalam bidang lain. Ya kalau di video ini kan saya sendiri ya, tidak ada yang lain. Nah itu saya ini. Tapi kalau banyak anak-anak atau banyak orang, saya itu kurang bisa bicara gitu ya, atau mungkin gugup kalau bicara itu gak lancar. Nah itu termasuk kelemahan saya itu. Bagaimana cara saya untuk menghilangkan atau meminimalisir mengenai kelemahan yang ada di hidup saya? Terus belajar, ya, terus berusaha belajar, dan insya Allah suatu saat pasti bakalan hilang dan atau setidaknya dapat mengurangi kelemahan tersebut. Itu sih harapan saya. Saya dulu mempunyai cita-cita ketika waktu SD atau saya dulu itu mempunyai cita-cita ingin menjadi profesor. Tapi nggak tahu profesor seperti apa yang saya impikan waktu itu. Pokoknya mempunyai gelar profesor itu, entah profesor apa atau mungkin yang saya pikirkan itu sepertinya bukan profesor ya, atau lebih tepatnya itu inovator yang selalu inovasi dalam hal teknologi gitu. Itu yang saya ingat dulu waktu SD atau MIM. Cita-cita untuk sekarang cita-cita saya setidaknya ingin menjadi seorang pebisnis seperti Elon Musk atau enggak Bill Gates, pokoknya yang dalam hal teknologi gitu. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dalam menggapai cita-cita atau tujuan hidup saya? Mungkin salah satu faktor terbesar dalam mendukung cita-cita saya yaitu ibu saya atau keluarga saya. Dikarenakan saya itu juga mempunyai keinginan ingin membawa ibu saya itu pergi ke Ka'bah atau haji atau umroh. Itu salah satu faktor terbesar yang saya punya untuk menggapai cita-cita saya. Apa saja faktor penghambat dalam menggapai cita-cita atau tujuan dalam hidup saya? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu dari faktor internal. Saya itu cukup penakut ya, atau misalkan takut untuk mencoba hal baru.
Contohnya itu ketika dulu saya waktu SMP, saya tuh dulu pernah disuruh mengerjakan soal matematika sekaligus menjelaskan kepada teman-teman saya dari apa yang saya kerjakan tadi. Nah, itu dulu kalau saya tidak dipaksa untuk melakukan hal tersebut, mungkin saya tidak akan pernah dan tidak akan bisa untuk melakukan atau menjelaskan hal-hal tertentu ketika saya presentasi waktu SMA dan kuliah saat ini. Dan faktor lainnya yaitu saya sendiri dari diri saya sendiri, yaitu saya masih mempunyai keinginan atau perasaan ingin main-main gitu sama teman-teman, dan seperti bermain game atau tidak mau belajar lebih, tidak mau membaca buku. Mungkin itu ya yang termasuk salah satu faktor yang menghambat diri saya dalam menggapai cita-cita saya. Dan itulah pembahasan mengenai diri saya sendiri. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri, sehingga saya dapat menggapai atau lebih baik ke depannya dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup saya. Sekian, terima kasih.